Bisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Paus atau lodan adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan dan bukan termasuk golongan ikan ya teman-teman. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan melahirkan anak dan menyusui, tidak bertelur seperti ikan. Ia mempunyai sedikit rambut, kelenjar susu dan mempunyai jantung dengan 4 ruang. Selain itu, karena paus berdarah panas, ia juga menjaga suhu tubuhnya dengan lapisan lemak tebal di balik kulitnya yang disebut blubber. Paus bisa bernafas lebih lama di air karena memiliki sistem pernafasan yang efektif dalam menyerap oksigen. Ia bisa menyerap 90% oksigen dalam setiap tarikan nafas. Sedangkan manusia bernafas sekitar 12-20 kali dalam 1 menit, namun hanya bisa menyerap 5% oksigen dalam sekali hirup. Selain itu, mereka memiliki lubang sembur di atas kepalanya yang berfungsi seperti hidung manusia untuk menghirup dan mengeluarkan nafas. Paus memiliki sebuah sirip ekor, sirip punggung, dan sirip dada. Ia menggerakkan sirip ekornya ke atas dan ke bawah untuk berenang. Beda dengan ikan yang menggerakkan siripnya ke kanan dan kiri. Namun ada jenis hiu paus yang bentuknya mirip dengan paus tapi berenang dengan cara menggerakkan ekornya ke kiri dan ke kanan. Paus tergolong hewan laut yang sulit diamati karena jarang berada di permukaan laut dan sangat pemalu. Tapi tahukah kamu kalau ternyata nenek moyang paus adalah hewan darat berkaki 4? Lalu bagaimana bisa sekarang menjadi hewan laut? Simak penjelasannya sampai habis ya. Nenek moyang paus diperkirakan hidup di darat sekitar 50 juta tahun yang lalu. Nama hewan yang menjadi nenek moyang paus ini adalah Pachycetus. Pachycetus adalah hewan berkaki 4 yang semula berukuran seperti seekor kambing. Namun, berbeda dari hewan berkaki 4 lainnya, ia mampu mengarungi lautan dengan kemampuan berenangnya yang handal. Selain itu, Pachycetus diklaim oleh para ilmuwan menjadi hewan cetacea pertama di dunia. Cetacea sendiri merupakan kelompok hewan laut yang meliputi lumba-lumba dan paus atau mamalia laut. Jan Hull, seorang dosen biologi dari Universitas Killy di Inggris, menjelaskan dalam The Conversation bahwa awalnya nenek moyang paus menyerupai rusa kecil. Dengan 4 jari kaki, masing-masing mempunyai kuku kecil. Buktinya, satu fosil mata rantai yang hilang yang ditemukan di India menunjukkan bahwa nenek moyang paus turun ke air pada saat bahaya datang dan mereka pergi ke darat untuk melahirkan dan makan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu mengarungi air dangkal, mencari makan untuk vegetasi air dan invertebrata, dan akhirnya ikan kecil dan amfibi. Tulisnya dikutip pada Selasa 2 Agustus 2022. Fosil menunjukkan bahwa paus berasal dari hewan daratan berkuku, kemungkinan dari hewan seperti mesonisid, hewan seperti serigala yang tinggal di pesisir pantai, yang berangsur-angsur kembali menghuni lautan sekitar 50 juta tahun yang lalu. Satu lagi kemungkinan hewan lain yang berubah menjadi paus adalah Ambulocetus, yaitu mamalia seukuran anjing laut namun memiliki panjang 3 meter seberat 325 kg. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu dan ditemukan di situs-situs di Himalaya, India Utara, sekarang menjadi Pakistan. Catatan fosil menceritakan kisah evolusi bertahap dari kehidupan darat ke kehidupan di air. Paus purba berevolusi pada pertengahan tempo Eosen, kira-kira 50 juta tahun yang lalu. Salah satu paus terawal yang telah punah adalah Basilosaurus yang mempunyai kepala kecil bermoncong menonjol dan bergigi. Basilosaurus mempunyai panjang 25 meter. Pada 25 Agustus 2021, sekelompok ilmuwan dari Pusat Paleontologi Vertebrata Universitas Mansoura di Mesir mengaku menemukan fosil paus berkaki 4 berusia 43 juta tahun. Penemuan fosil spesies paus amfibi berkaki 4 di Mesir dinilai dapat membantu dalam pelacakan transisi paus dari darat ke laut. Tim peneliti menyebutkan, fosil paus berkaki 4 digali di batuan Eosen Tengah di daerah Fayumu, Gurun Barat Mesir.
Daerah tersebut dulunya tertutup oleh laut dan telah memberikan banyak penemuan yang menunjukkan evolusi paus. Paus modern dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Odontocetes paus bergigi dan Mysticetes paus tidak bergigi. Tapi nenek moyang mereka yang hidup 34 juta tahun lalu tidak punya kemampuan ekolokasi dan tak memiliki balin, yaitu sistem penyaring makanan dalam mulut paus. Paus Odontoceti yang bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan, sotong, dan mamalia laut mempunyai satu lubang pernafasan. Paus tidak bergigi berukuran lebih besar daripada paus bergigi dan mempunyai struktur yang dikenal sebagai balin yang berbentuk sikat. Struktur ini berguna untuk menyaring plankton makanannya di air. Paus berbalin mempunyai dua lubang pernafasan. Kemudian, dalam waktu 5 juta tahun, spesies paus semakin terdiversifikasi. Diperkirakan ini karena perubahan ekologi yang cepat di lautan. Sekitar 15 juta tahun lalu, pendinginan laut mengubah arus. Jumlah spesies krustasea dan moluska yang dikonsumsi sebagian paus semakin meningkat. Kira-kira 4,5 juta tahun lalu, paus berubah menjadi raksasa. Mysticetes pertama panjangnya 5-9 meter seukuran paus Minke saat ini. Mengapa ukuran tubuhnya membesar? Ini dipengaruhi oleh pendinginan iklim dan pembentukan lapisan es besar di belahan bumi utara. Paus yang paling gemuk memiliki cadangan makanan yang lebih banyak dan bisa menempuh perjalanan lebih jauh. Banyak keuntungan yang didapat dengan menjadi besar. Hewan berukuran raksasa cenderung berada di puncak rantai makanan dan tidak rentan terhadap predator. Mereka lebih beresiko punah jika terjadi perubahan lingkungan atau krisis. Bukti arkeologi membuktikan bahwa perburuan paus sudah dilakukan oleh manusia sejak 3000 sebelum Masehi oleh suku Inuit, yakni suku yang mendiami daerah dingin di Kanada Utara dan Alaska. Suku Inuit berburu paus menggunakan tombak yang diikat ke pelampung dari kulit anjing laut. Tombak tersebut ditusukkan ke badan paus dan dibiarkan hingga kehilangan nyawa. Hal sama juga dilakukan oleh suku Aleut yang berburu paus menggunakan tombak yang dilumuri racun. Sedangkan di Jepang, orang-orang memburu paus menggunakan jaring. Di Eropa, bangsa Nordik berburu paus yang berukuran lebih kecil untuk diambil daging, kulit, dan lemaknya. Organ tubuh paus juga dikonsumsi sebagai sumber protein dan mineral. Di daerah-daerah beriklim lebih hangat, paus balin digunakan untuk membuat atap rumah, dan tulang-tulangnya difungsikan untuk membuat perkakas serta mengukir benda-benda. Di masa sekarang, perburuan paus menjadi perdebatan yang sengit. Negara-negara yang pro terhadap perburuan paus, terutama Jepang, Norwegia, dan Islandia, ingin mencabut larangan berburu paus jenis tertentu. Negara-negara yang anti terhadap perburuan paus dan kelompok lingkungan hidup menentang pencabutan larangan tersebut. Sebab, perburuan paus ini memberikan dampak negatif, di antaranya, paus terancam punah, merusak rantai makanan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu apa yang terjadi jika paus punah? Paus adalah hewan terbesar di dunia yang ternyata berjasa banget menjaga bumi ini agar tetap hangat. Karena mereka sangat ahli dalam menyerap karbon dioksida. Terutama paus balin dan paus sperma, yang merupakan jenis-jenis paus terbesar dan bisa menyimpan karbon yang sangat besar. Keberadaan mereka pun membentuk ekosistem di sekitarnya. Seperti yang kita tahu, di darat manusia menghasilkan banyak sekali karbon dioksida dari aktivitas berkendara, pembakaran batu bara, penebangan, kebakaran hutan, dan sebagainya. Di laut terbuka sendiri, siklus karbon dianggap bebas dari campur tangan manusia. Emang benar? Bagaimana dengan perburuan paus yang tadi kita bahas? Iya juga sih. Jadi sebenarnya sifat manusia yang serakah sudah merugikan dirinya sendiri secara perlahan. Paus dianggap sebagai makhluk menguntungkan ini mirip dengan sapi. Ia punya segalanya yang bisa diberikan ke manusia. Daging, minyak, hingga tulang. Itu juga yang membuatnya terus diburu sampai saat ini dan populasinya bisa dikatakan hampir punah. Catatan perburuan paus komersial paling awal terjadi pada tahun 1000 Masehi. Sejak itu, puluhan juta paus telah dibunuh dan para ahli meyakini
bahwa populasi paus mungkin telah menurun hingga antara 66% dan 90%. Tahu nggak sih, ketika jasad paus tenggelam ke dasar laut, semua karbon yang tersimpan di dalam tubuhnya yang begitu besar itu akan ikut tersimpan selama berabad-abad di dasar laut. Dalam sebuah studi tahun 2010 ditemukan bahwa sebelum ada industri perburuan paus, akan ada 190.000 sampai 1,9 juta karbon per tahun yang tenggelam ke dasar laut. Atau sama saja dengan menghilangkan 40.000 sampai 140.000 mobil di jalan setiap tahun. Yang miris, ketika bangkai paus tidak tenggelam, karbon yang mereka simpan justru akan dilepaskan ke atmosfer. Ilmuwan kelautan di University of Maine sekaligus peneliti kepunahan paus, Andrew Pershing, memperkirakan bahwa selama abad ke-20 perburuan paus menyebabkan sekitar 70 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Memang banyak, tetapi itu setara dengan karbon dioksida yang dihasilkan 15 juta mobil dalam 1 tahun. Saat ini Amerika Serikat memiliki 236 juta mobil, ucap Andrew. Selain itu, rantai makanan pun jadi hancur jika paus punah. Itu artinya beberapa ekosistem dan populasi hewan dan tumbuhan laut akan turun. Perubahan iklim pun akan semakin parah. Dan kamu sudah bisa membayangkan sendiri bagaimana dampaknya pada bumi. Bumi akan semakin panas, es akan terus mencair, dan kita akan tenggelam dalam hidup di bumi yang sangat panas, atau bumi sedikit demi sedikit juga akan mengalami kerusakan dan kepunahan. Dan sedikit tambahan, jika kamu menemukan bangkai paus sebaiknya segera menjauh ya. Bisa menimbulkan beberapa gas berbahaya seperti metana, karbon dioksida, dan nitrogen. Gas itu akan membuat tekanan dalam tubuh paus yang membuat bangkai membengkak. Hendaknya balon yang ditiup, perut paus akan semakin membesar hingga bangkai akan meledak. Selain itu, manusia juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi bangkai paus temuan yang sudah mati. Karena besar kemungkinan bisa terkena resiko terkontaminasi bakteri-bakteri yang terdapat dalam tubuh paus. Itulah beberapa informasi dari Nisha Story di video kali ini tentang bagaimana paus berevolusi dari darat ke laut. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan tinggalkan jejak di kolom komen ya. Satu lagi, jangan lupa subscribe, bantu channel ini semakin berkembang agar bisa memberikan banyak info-info lainnya. Sampai jumpa di Nisha Story berikutnya.